Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu materi peluang yang kalian belum pernah mendapatkan materi ini, baik di kelas 1 maupun di SD. Nah, jadi materi ini itu lanjutan dari materi statistika yang sudah pernah kita bahas sebelum PTS kemarin. Nah, sebelum masuk kita mencari peluang suatu kejadian, saya akan menjelaskan dulu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama di sini adalah percobaan. Nah, percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi nanti dalam peluang ini, sebelum kita mencari peluang suatu kejadian, maka kita harus melakukan sebuah percobaan dulu. Contoh percobaan di sini adalah misalnya saya melempar satu buah dadu, atau saya melempar satu buah koin, atau saya mengambil satu buah kartu secara acak, kartu remi atau kartu uno atau kartu yang lainnya seperti itu. Atau misalkan peluang atau misalkan percobaan yang lainnya, misalkan melemparkan 2 buah koin atau melemparkan 1 koin dan 1 dadu seperti itu secara bersama-sama. Nah, itu adalah percobaan. Nah, misalnya saya melempar 1 buah dadu, kira-kira bakal muncul mata dadu apa ya? Nah, di sini ketika saya melempar 1 buah dadu, maka kemungkinan yang keluar adalah bisa aja mata dadu 1 seperti ini. Bisa dong. Kemudian kalian bisa gantian, saya gantian. Oke, silakan kalian lempar, kemudian bisa saja yang keluar adalah mata dadu 4 seperti ini. Atau yang lain bisa aja muncul mata dadu 6. Bisa nggak muncul mata dadu 7? Nggak bisa, karena dalam sebuah dadu ini ada matanya itu 1 sampai 6 saja. Tidak ada matanya ini, titik-titiknya ini sampai 7. Nah, yang demikian itu kita sebut sebagai titik sampel, yaitu hasilnya dari kita melakukan percobaan terus muncul apa saja, itu adalah titik sampelnya. Paham nggak? Nah ini ya, saya kasih pengertian titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah hasil dari percobaan. Misalnya seperti tadi saya melempar 1 buah dadu, kemungkinan muncul mata 3 bisa nggak? Bisa jadi muncul mata 3, bisa jadi muncul mata 5, dan seterusnya gitu. Atau misalnya saya melempar 1 buah koin, 1 buah uang logam, bisa nggak muncul angka? Bisa nggak muncul gambar seperti ini? Bisa. Atau bisa nggak muncul kedua-duanya? Nggak bisa kalau koinnya cuma 1 gitu. Jadi titik sampel itu adalah hasil dari percobaannya. Nah, kalau misalnya saya melemparkan 1 buah dadu, maka titik sampel atau yang kira-kira yang bakal muncul itu pasti mata dadu 1, bisa juga mata dadu 2, 3, 4, 5, atau 6. Tidak mungkin muncul mata dadu 2 dan 3, nggak mungkin. Pasti salah satu dari itu gitu. Dan kalau misalnya saya mencoba melempar 1 buah uang koin atau uang logam, maka titik sampelnya atau hasil dari saya mencoba itu pasti muncul angka ataupun gambar, salah satu daripada ini. Yang ini juga salah satu dari 6 mata ini gitu. Itu namanya titik sampel. Kalau percobaan itu kita eksperimennya, melakukan apa, itu namanya percobaan. Melakukan melempar sebuah dadu, melempar 1 buah uang logam, mengambil kartu, itu namanya percobaan. Kalau titik sampel itu hasil dari percobaannya. Nah, misalnya seperti tadi ya, saya melempar 1 buah dadu, munculnya bakalan apa aja sih yang mungkin terjadi. Atau ketika saya
melempar satu buah uang logam, kira-kira apa sih yang bakal terjadi, yang bakal keluar, bisa angka ataupun gambar gitu. Atau misalnya saya mengambil kartu remi secara acak, apa sih kemungkinan yang bisa terjadi? Saya bisa aja mendapatkan kartu hati nomor 3 gitu, bisa. Atau saya bisa memperoleh kartu wajik nomor 5 gitu, dan seterusnya. Itu banyak ya kalau kartu, nggak hanya 6 ataupun 2, ini ada 50-an ya. Silakan bisa dicari sendiri kartu remi itu ada berapa titik sampelnya. Nah, kemudian setelah melakukan percobaan, kita memperoleh titik sampel. Nah, ada lagi nih, ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah berisi himpunan dari titik-titik sampel. Himpunan dari titik sampel sama, isinya sama seperti titik sampel, cuman menuliskannya pakai kurung kurawal seperti ini. Masih ingat ya, waktu kelas 1 itu mempelajari himpunan, kalau himpunan itu pasti ada kurung yang keriting seperti ini. Ruang sampel itu adalah himpunan dari titik sampel. Nah, ruang sampel ini juga biasa kita sebut dengan semestanya dan disimbolkan dengan S. Nah, semesta atau ruang sampel. Oke, berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Kalau misalnya saya melempar satu buah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai mata dadu 6. Ini adalah kemungkinan yang bakal terjadi kalau misalkan saya melempar satu buah dadu. Bisa aja munculnya 5, bisa aja munculnya 3, dan seterusnya sampai 6. Bisa nggak munculnya 7? Nggak bisa, karena titik sampelnya hanya ada 1 sampai 6. Kemudian jika saya mencoba melempar satu buah uang koin atau uang logam, titik sampelnya kan ada angka dan gambar. Nah, berarti ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Sebenarnya sama, ruang sampel dan titik sampel, hanya saja penulisannya dikasih tanda kurung yang keriting seperti ini, kurung kurawal. Gitu bisa ya untuk membedakan titik sampel dan ruang sampel. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun anggota ruang sampel. Nah, ada 3 cara, yaitu mendaftar dengan diagram pohon dan satunya lagi dengan tabel. Nah, untuk cara yang mendaftar dulu di sini sangat mudah ya. Jadi nanti ketika di sini saya memberikan contoh, saya melemparkan 2 buah koin. 2 buah koin ini saya lempar secara bersamaan sekaligus. Kira-kira titik sampel dari pelemparan 2 buah koin itu apa saja ya? Nah, titik sampelnya di sini. Kira-kira apa saja yang keluar apabila saya melemparkan 2 buah koin secara bersamaan? Bisa muncul angka, koin yang pertama angka dan koin yang kedua angka. Ada lagi? Bisa juga muncul angka dan gambar. Ada lagi? Bisa juga muncul gambar dan angka. Bisa juga muncul gambar dan gambar. Oke, seperti ini. Ada lagi kemungkinan yang terjadi ketika 2 buah koin dilempar. Bisa nggak muncul yang satunya angka, satunya lagi angka? Bisa dong. Kemudian yang pertama angka dan gambar. Bisa. Kemudian koin yang pertama kebalik, munculnya gambar. Terus koin yang kedua angka. Bisa. Yang kedua-duanya gambar, bisa juga. Gitu. Ini adalah titik sampelnya. Untuk ruang sampelnya, di sini saya paste aja ya. Ini ruang sampel. Nah, kalau ruang sampelnya itu sama persis seperti titik sampel, hanya saja di depannya kita beri kurung kurawal. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa ini kasih
koma, koma, koma. Ini juga. Apa ya tadi? Oke. Seperti ini. Mudah kan? Nah, ruang sampelnya sama seperti titik sampel, hanya saja di depannya ada, depan dan belakangnya ada kurung kurawal seperti ini. Kemudian, kalau misalnya ditanyakan banyaknya anggota ruang sampel, nah, kalau banyak anggota ruang sampel ada berapa ya? Anggota ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nulisnya N, S. N itu kan banyaknya suatu kejadian, nanti S-nya ini semestanya atau ruang sampelnya, maka NS-nya itu sama dengan 4. 4. Nah, seperti ini. Nah, kita coba dulu untuk yang diagram pohon. Oke, nanti kalian terserah ya, mau pakai cara mendaftar boleh, diagram pohon boleh, atau tabel boleh. Oke, di sini kita pakai diagram pohon. Kita coba untuk mencari titik sampelnya terlebih dahulu. Ini untuk koin yang pertama, ini untuk koin yang kedua di sebelah sini. Untuk koin yang pertama, di sini bisa muncul angka dan gambar. Nah, untuk koin yang kedua, baik ini untuk yang pertama, kemudian yang kedua bisa muncul angka dan gambar. Ini juga bisa muncul angka dan gambar. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini saya kasih sama dengan angka. Berarti seperti tadi. A. Nah, yang ini sekarang angka gambar. Berarti A dan G. Yang ini sekarang gambar, dan yang terakhir ini dan ini, tinggal ditarik garisnya aja ya, gambar dan gambar, seperti itu. Ini untuk yang diagram pohon. Sebenarnya sama ya, sebenarnya sama aja ya untuk diagram pohon maupun dengan cara mendaftar itu akan hasilnya sama, angka-angka. Ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, juga di sini gambar angka, dan gambar-gambar di sini gambar-gambar. Gitu. Cuma caranya aja yang pertama itu dengan cara mendaftar, silahkan bisa dibayangkan sendiri. Kalau yang kedua dibantu dengan diagram pohon seperti ini. Nanti untuk mencari titik sampelnya ini ketemu, dan ruang sampelnya nulisnya sama ya, tinggal dikasih kurung kurawal. Baik, ini untuk cara yang ketiga, yaitu dengan cara tabel. Contohnya sama seperti yang pertama dan kedua. Ketika saya melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka kemungkinan yang terjadi kayak ini, di sini koin yang pertama bisa muncul angka dan gambar, koin yang kedua bisa muncul angka dan gambar. Kemudian ketika mereka dilemparkan bersama-sama, kemungkinan yang muncul adalah di sini. Berarti berarti di sini A sama A ketemu ya. Di sini bisa angka dan angka. Kemudian ini tarik garis lurus A dan G, bisa angka dan gambar. Kemudian G, A, bisa gambar dan angka. Yang terakhir G dan G, dan G, seperti itu. Jadi nanti titik sampelnya oke, bisa ya, sama seperti yang tadi, AA, kemudian AG, nih, kemudian bawahnya GA
Dan yang terakhir GG. Oke, ruang sampelnya seperti ini, hanya saja ditambahin kurung kurawal di depan dan di belakangnya. Gitu. Mudah ya? Insya Allah gampang. Jika ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Ustazah Kaska. Bisa melalui Zoom ataupun bisa japri Ustazah Kaska. Oke, silahkan untuk tugas kalian. Silahkan cari ruang sampel, anggota ruang sampel, boleh dengan cara mendaftar, diagram pohon ataupun tabel, atau ketiga-tiganya juga boleh. Percobaannya adalah melemparkan 2 buah dadu. Silakan dicari anggota ruang sampelnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung japri saja di nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.